Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Wulandari, NPM 19130530012. Di video ini saya akan mempresentasikan materi untuk seminar hasil. Judul penelitian saya yaitu pengaruh model pembelajaran tipe Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan juga perbedaan penggunaan model pembelajaran tipe Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis IPA peserta didik. Metode dalam penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan desain penelitian yaitu non-equivalent control group design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat dengan jumlah 38 orang peserta didik. Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 orang peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan tes berupa soal uraian, lembar observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran tipe Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis IPA peserta didik dan terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen desain. Tempat dalam penelitian ini di SD Negeri 1 Metro Barat, Kota Metro Lampung. Populasi peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023 berjumlah 38 orang peserta didik. Sampel yaitu kelas 5B sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 20 orang peserta didik, lalu kelas 5A sebagai kelas kontrol dengan jumlah 18 orang peserta didik. Variabel dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran tipe Think Talk Write sebagai variabel X dan kemampuan berpikir kritis IPA peserta didik sebagai variabel Y. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada teknik tes, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen tes. Yang pertama ada uji validitas, di mana kriteria pengujian apabila R hitung lebih besar dari R tabel dengan signifikasi 0,05, maka item soal tersebut dinyatakan valid. Begitu pula sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel dengan signifikasi 0,05, maka item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil dari data perhitungan validitas instrumen soal tes dengan N sama dengan 19 dengan signifikasi 0,05, maka diperoleh R tabel sebesar 0,459. Berdasarkan tabel hasil uji validitas, maka diperoleh untuk nomor soal 2, 3, 4, 6, 7, dan 10 merupakan soal yang valid berjumlah 6 soal. Kemudian untuk nomor soal nomor 1, 5, 8, dan 9 merupakan soal tidak valid. Itu artinya untuk soal yang valid berjumlah 6 dan juga yang tidak valid berjumlah 4 soal. Kedua, uji reliabilitas. Dalam tabel klasifikasi reliabilitas menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 276, yang pertama, nilai reliabilitas 0,00 sampai 0,20 termasuk ke dalam kategori sangat rendah. Adapun yang kedua, 0,21 sampai 0,40 kategori rendah. Lalu 0,41 sampai 0,60 terkategori sedang, kemudian 0,61 sampai 0,80 terkategori tinggi, dan yang terakhir 0,81 sampai 1,00 terkategori sangat tinggi. Nah, kaidah bahwa data dikatakan reliabilitas apabila R11 atau reliabilitas itu sama dengan 0,70 atau lebih dari 0,70. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Microsoft Office Excel diperoleh bahwa
R11 sama dengan 0,975 atau dapat diartikan bahwa R11 lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen soal tes reliabel dan dapat digunakan dengan kategori sangat tinggi. Yang ketiga, uji daya pembeda. Dalam tabel klasifikasi daya pembeda untuk indeks daya beda 0,00 sampai 0,19 terkategori jelek, lalu 0,20 sampai 0,39 terkategori cukup, 0,40 sampai 0,69 terkategori baik, lalu 0,70 sampai 1,00 itu terkategori baik sekali, dan hasil negatif itu terkategori tidak baik. Berdasarkan tabel hasil uji daya pembeda, maka diperoleh untuk butir soal nomor 5 terkategori jelek, lalu untuk butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 terkategori baik sekali. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal memiliki kriteria baik sekali dengan indeks 0,70 sampai 1,00. Lalu yang keempat ada uji tingkat kesukaran. Tabel klasifikasi tingkat kesukaran dengan indeks taraf kesukaran 0,00 sampai 0,30 itu terkategori sukar, lalu 0,31 sampai 0,70 terkategori sedang, untuk 0,71 sampai 1,00 itu terkategori mudah. Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran untuk nomor soal 1 dan 8 terkategori sukar, lalu untuk soal nomor 2, 5, 7, 9, dan 10 terkategori sedang, lalu untuk nomor soal 3, 4, dan 6 terkategori mudah. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa untuk kategori sukar terdapat 2 butir soal, kategori sedang terdapat 5 butir soal, dan terkategori mudah terdapat 3 butir soal. Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis taraf kesukaran butir soal dikategorisasikan sedang dengan indeks kesukaran 0,31 sampai 0,70. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan penelitian, di mana pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Metro Barat yang terletak di Jalan Piagam, Jakarta 16A, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kabupaten Kota Metro, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan 2 kelas sebagai sampel penelitian, yaitu kelas 5A dan juga kelas 5B, di mana kelas 5B sebagai kelas eksperimen. Dalam kelas eksperimen ini peneliti menerapkan model pembelajaran tipe Think Talk Write. Kemudian untuk kelas 5A sebagai kelas kontrol, di mana peneliti menerapkan model pembelajaran tipe Numbered Head Together atau NHT. Pada masing-masing kelas, baik kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, peneliti melakukan sebanyak 3 kali pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut peneliti menjelaskan materi mengenai siklus air kelas 5, tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan. Dari hasil kegiatan pengumpulan data yang peneliti lakukan, maka peneliti memperoleh beberapa data yang kemudian akan dianalisis. Yang pertama, data skor pretest, kelas eksperimen, dan juga kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diperoleh kelas interval 41,5 dengan frekuensi 4, lalu 47,5 dengan frekuensi 2, 53,5 dengan frekuensi 3, 59,5 dengan frekuensi 4, 65,5 dengan frekuensi 5, dan 71,5 dengan frekuensi 2. Adapun pada kelas kontrol diperoleh kelas interval 37,5 dengan frekuensi 4, 44,5 dengan frekuensi 4, 51,5 dengan frekuensi 2, 58,5 dengan frekuensi 3, 65,5 dengan frekuensi 2, dan 72,5 dengan frekuensi 3. Dari data tersebut diperoleh rata-rata nilai pada kelas eksperimen yaitu 59,5 dan pada kelas kontrol yaitu 56. Dengan KKM 75, maka diperoleh 2 orang peserta didik yang tuntas
dan 18 orang peserta didik yang tidak tuntas pada kelas eksperimen dengan persentase ketuntasan 10%. Adapun nilai pretest pada kelas kontrol diperoleh sebanyak 3 orang peserta didik yang tuntas dan juga yang tidak tuntas berjumlah 15 orang peserta didik dengan persentase ketuntasan yaitu 16,7%. Selain memperoleh data skor pretest, peneliti juga memperoleh data skor post-test untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Untuk kelas interval pada kelas eksperimen 49,5 frekuensi 1, 56,5 dengan frekuensi 2, 63,5 dengan frekuensi 3, 70,5 dengan frekuensi 8, 77,5 dengan frekuensi 4, dan 84,5 dengan frekuensi 2. Lalu pada kelas kontrol dengan kelas interval 41,5 diperoleh frekuensi 2, 48,5 dengan frekuensi 2, 55,5 dengan frekuensi 1, 62,5 dengan frekuensi 4, 69,5 dengan frekuensi 7, 76,5 dengan frekuensi 2. Berdasarkan dari data tersebut dengan KKM 75, maka pada kelas eksperimen diperoleh jumlah 8 orang peserta didik yang tuntas dan juga 12 orang peserta didik yang tidak tuntas dengan persentase ketuntasan 40%. Adapun pada kelas kontrol diperoleh jumlah peserta didik yang tuntas yaitu 4 orang peserta didik dan juga yang tidak tuntasnya berjumlah 14 orang peserta didik dengan persentase ketuntasan sebesar 22,2%. Selanjutnya rata-rata skor pretest dan juga post-test kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Diketahui bahwa sebelum dilaksanakan pembelajaran, hasil rata-rata pretest pada kelas eksperimen sebesar 59,5 dan juga pada kelas kontrol berjumlah 56. Kemudian hal ini mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran pada masing-masing kelas, di mana pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran tipe Think Talk Write sehingga rata-rata kelas eksperimen mengalami peningkatan pada rata-rata post-test berjumlah 72,85. Begitu pula dengan kelas kontrol yang menerapkan model pembelajaran tipe Numbered Head Together juga mengalami peningkatan rata-rata, di mana sebelumnya memperoleh rata-rata 56, kemudian meningkat pada post-test berjumlah 65,8. Dengan demikian, selisih antara pretest dan juga post-test pada kelas eksperimen berjumlah 13,35, sedangkan pada kelas kontrol selisih pretest dan juga post-testnya sebesar 9,8. Itu artinya bahwa terdapat peningkatan pada kelas eksperimen lebih baik daripada peningkatan dari kelas kontrol. Selanjutnya rata-rata nilai N-Gain kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Dalam tabel kriteria uji N-Gain, untuk nilai N-Gain lebih besar dari 0,7 maka terkategori tinggi. Kemudian untuk nilai N-Gain 0,3 lebih kecil dari N-Gain lebih kecil sama dengan 0,7 maka terkategori sedang. Kemudian untuk nilai N-Gain-nya yang lebih kecil dari 0,3 maka terkategori rendah. Berdasarkan hasil analisis data maka diperoleh rata-rata nilai N-Gain pada kelas eksperimen dengan kategori tinggi itu berjumlah 0 orang peserta didik, begitu pula dengan kelas kontrol. Kemudian untuk kategori sedang pada kelas eksperimen berjumlah 12 orang peserta didik dan juga kelas kontrol berjumlah 5 orang peserta didik. Kemudian untuk kategori rendah pada kelas eksperimen berjumlah 8 orang peserta didik dan juga untuk kelas kontrol berjumlah 13 orang peserta didik. Sehingga untuk rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen sebesar 0,334, adapun pada kelas kontrol sebesar 0,210 dengan selisih rata-rata N-Gain antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol yaitu 0,124. Berdasarkan dari rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen,
0,334 maka terkategori sedang. Lalu untuk rata-rata N-gain kelas kontrol 0,210 terkategori rendah. Selanjutnya hasil uji normalitas data pretest dan juga posttest. Untuk kriteria pengujian apabila X2 hitung lebih kecil sama dengan X2 tabel, artinya data berdistribusi normal. Dan jika X2 hitung lebih besar atau sama dengan X2 tabel, artinya data berdistribusi tidak normal. Pada kelas eksperimen dapat dilihat untuk pretestnya X2 hitung diperoleh yaitu 5,913, untuk X tabelnya yaitu 7,815. Itu artinya X2 hitung untuk pretest lebih kecil dari X2 tabel sehingga data pretest berdistribusi normal. Lalu untuk posttest X2 hitung diperoleh 1,857 dan juga X2 tabel 7,815 sehingga untuk data posttest kelas eksperimen berdistribusi normal. Adapun pada kelas kontrol diperoleh pretest X2 hitungnya yaitu 6,431 dan juga X2 tabelnya 7,815 sehingga X2 hitung pada pretest kelas kontrol lebih kecil dari X2 tabel, maka data pretest pada kelas kontrol berdistribusi normal. Adapun untuk posttest X2 hitung diperoleh 7,197 lebih kecil dari 7,815. Hingga diketahui bahwa posttest pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu hasil uji homogenitas data pretest dan juga posttest. Dengan kriteria pengujian apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka data homogen, sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka data tidak homogen. Dapat dilihat pada tabel hasil uji homogenitas untuk pretest kelas eksperimen dan juga pretest kelas kontrol diperoleh F hitung 1,465 dan juga F tabel 2,197. Itu artinya F hitung lebih kecil dari F tabel. Dengan demikian data pada pretest kelas eksperimen dan juga kelas kontrol homogen. Selanjutnya posttest kelas eksperimen dan juga kelas kontrol diperoleh F hitung 1,408 dan juga F tabelnya 2,197. Itu artinya F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga data bersifat homogen. Setelah data memenuhi syarat analisis data, kemudian data tersebut diuji hipotesis. Yang pertama yaitu uji regresi linear sederhana. Dengan kriteria uji, jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel maka diterima HA atau regresi dapat dikatakan signifikan, dan jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel maka HA ditolak. Itu artinya regresi tidak signifikan. Berdasarkan analisis data maka diperoleh perhitungan F hitung sama dengan 8,80 dengan K sama dengan 1 sehingga N dikurang K sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19 dengan taraf signifikasi 0,05 maka diperoleh F tabel sama dengan 4,38. Dari hasil perhitungan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa F hitung lebih besar sama dengan F tabel dengan F hitungnya 8,80 lebih besar dari F tabel yaitu 4,38, maka HA diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran tipe Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, uji T. Dengan kriteria uji, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis HA ditolak, sedangkan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima.
Apabila HA diterima, berarti terdapat perbedaan. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh perhitungan yaitu T hitung sama dengan 2,136 dengan DF sama dengan N1 ditambah dengan N2 dikurang 2. Maka 20 ditambah 18 dikurang 2 sama dengan 36. Dengan taraf signifikansi 5%, maka diperoleh T tabel sama dengan 2,028. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa T hitung sama dengan 2,136 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,028. Maka HA diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh model pembelajaran tipe Think Talk Write terhadap kemampuan berpikir kritis IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023. Demikianlah presentasi materi yang telah saya sampaikan untuk seminar hasil saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.